Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Alif Ilham Ilahi, NIM 190 9511034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah peternakan babi. Eh, Baik, kita mulai dari definisi umum. Pengertian limbah dan sampah. Nah, limbah itu sendiri adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, limbah ini sendiri itu dapat berasal dari manusia dan dapat berasal dari hewan yang berupa peternakan. Kemudian sampah sendiri itu merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah. Yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi. Misalnya padat, cair, dan gas. Sampah sendiri itu secara umum lebih didominasi oleh hasil-hasil penggunaan dari keseharian manusia, misalnya kemasan jajanan yang berupa plastik, kemudian hasil sampah rumah tangga, misalnya air pencucian kendaraan maupun air pencucian pakaian. Kemudian jenis-jenis limbah peternakan. Yang pertama adalah manur. Manur atau ekstreta adalah campuran antara feses, urin, dan terkadang tercampur dengan bahan-bahan lain seperti litter atau bedding, atau material yang digunakan sebagai alas kandang, yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, dari manur ini sendiri itu sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, sehingga limbah manur ini dapat dikategorikan sebagai produk sampingan yang masih memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang kedua adalah limbah ternak yang berasal dari pemrosesan hasil ternak. Limbah ini merupakan limbah yang didapat setelah pemrosesan lebih lanjut pada produk ternak. Misalnya pada peternakan babi. Untuk memperoleh dagingnya itu hewan ini harus diproses di abattoir atau rumah pemotongan hewan. Nantinya itu akan menghasilkan limbah berupa isi perut, opal, darah, dan air pencucian yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian selanjutnya ada diagram pengolahan limbah. Dapat dilihat di sini, limbah terdiri dari limbah primer dan limbah sekunder. Limbah primer itu berupa padatan, zat-zat makanan, bahan organik, bau, dan debu. Sedangkan limbah sekunder itu dapat berupa pestisida, bangkai, sisa beranak, litter, dan bedding, akan terbuang dan air pencucian. Nah, kedua jenis limbah ini itu dapat mengalami pengolahan atau dari limbah primernya itu langsung dibuang ke lahan pertanian, dan limbah sekundernya dapat langsung dibuang ke sumber daya air. Dari pengolahannya sendiri itu mengalami reklamasi dan pemrosesan. Nah, dari pemrosesan ini dapat berupa hasil sampingan yang dapat dipasarkan atau didaur ulang menjadi suplemen bahan makanan dan air cucian. Nah, kemudian pengolahan limbah ekstreta. Nah, ada 3 jenis pengolahan limbah ekstreta. Yang pertama adalah pengolahan limbah ekstreta secara fisik, kemudian pengolahan ekstreta dengan proses kimiawi, dan pengolahan ekstreta dengan proses biologis. Yang pertama, pengolahan limbah ekstreta secara fisik merupakan pengolahan primer
atau proses yang paling murah dan termudah. Proses ini itu merupakan proses memisahkan partikel-partikel padat dari dalam limbah. Terus beberapa kegiatan termasuk dalam pengolahan secara fisik, yaitu sedimentasi dan filtrasi. Kemudian yang kedua, pengolahan ekstrata dengan proses kimiawi. Pengolahan secara kimia ini disebut juga pengolahan sekunder, yang biasanya relatif lebih mahal dibandingkan dengan proses pengolahan secara fisik. Metode ini umumnya digunakan untuk mengendapkan bahan-bahan berbahaya yang terlarut dalam limbah cair atau menjadi padat. Kemudian pengolahan dengan cara ini meliputi proses-proses seperti flokulasi dan koagulasi. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan ekstrata dengan proses biologis. Pengolahan secara biologis ini merupakan tahap akhir dari pengolahan sekunder bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah cair. Limbah hanya mengandung bahan organik saja dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Dapat langsung digunakan atau didahului dengan pengolahan secara fisik. Nah, salah satu proses pengolahan biologi yaitu dengan solid liquid separator. Baik, itu dia tadi penjelasan mengenai pengelolaan limbah peternakan babi. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.